Halo Bedekers. Nama Ferdy Sambo terus disebut-sebut masyarakat lantaran rumah dinasnya menjadi tempat tewasnya Brigadir J. Kasus yang direncanakan oleh Ferdy Sambo dengan istri dan anak buahnya ini justru menguak semua kejahatan dan kelakuan licik Sambo dalam bisnis ilegal bersama komplotan mafianya di tubuh Polri. Banyak yang meyakini Sambo memiliki banyak backingan yang kuat. Hal ini disebut jadi penyebab Sang Jenderal Polri ini berani menutupi kasus pembunuhan ajudannya sendiri. Seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita bongkar. Ferdy Sambo kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan diberi sanksi pemecatan dalam sidang etik kepolisian terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Selama ini publik menilai bahwa kuatnya kekuasaan Ferdy Sambo di Polri karena dukungan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Alasan kedekatan mereka berdua juga yang diduga mempengaruhi pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J hingga beransur lama. Namun dengan pemecatan Ferdy Sambo, Kapolri sudah tak punya hubungan lagi dengannya. Tapi banyak yang menyebut bahwa Sambo mempunyai backingan yang membuat karirnya melesat secara tak wajar. Orang yang membacking Ferdy Sambo ini adalah beberapa pihak diistilahkan dengan kata kakak asuh. Istilah kakak asuh Ferdy Sambo muncul dari ucapan seorang guru besar Universitas Padjadjaran sekaligus penasehat Kapolri yang bernama Prof. Muradi. Menurutnya Ferdy Sambo bukanlah pimpinan dari kerajaan mafia yang disebut-sebut ada di dalam institusi Polri. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Muradi dalam wawancara eksklusifnya dalam video yang diunggah channel YouTube TV One News berikut ini. Ya harus dibuka juga, di atas Sambo ada, dan itu kan kemudian juga menikmati betul apa yang dilakukan oleh Sambo, kalau betul itu terjadi ya. Namun siapakah sosok yang menjadi pimpinan bisnis terlarang di institusi Polri tersebut? Nah, sosok kakak asuh yang dimaksud Muradi diduga para petinggi Polri yang sudah pensiun maupun yang masih menjabat di posisi strategis. Saya menyebutnya lebih elegan dengan nama kakak asuh ya, karena kan di atas itu ada beberapa nama yang kemudian ada yang sudah pensiun, ada yang kemudian sekarang masih aktif dan masih pegang posisi strategis. Nah, kalau kemudian saya kira pimpinan Polri dan tim itu sudah tahu itu orang-orangnya. Sementara itu untuk nama-nama dari sosok yang kakak asuh Ferdy Sambo tersebut belum diketahui secara pasti, karena masih membutuhkan penyelidikan mendalam. Namun muncul desas-desus bahwa sang kakak asuh adalah orang yang pernah memiliki jabatan tinggi Korps Bayangkara, yaitu mantan Kapolri Tito Karnavian yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri. Alasannya, saat Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri sebelum Jenderal Listio Sigit Prabowo, terbentuklah Satgasus Merah Putih yang diketuai oleh Ferdy Sambo. Selain itu, jika kita mengulas kembali perjalanan karir Sambo, diketahui Tito Karnavian berperan penting dalam meningkatnya pangkat dan jabatan Sambo dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dimulai saat pria yang lahir di Baru ini berdinas di bawah komando Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian. Dari titik inilah, nama Sambo mulai terkenal di tingkat nasional, yakni saat ikut menangani kasus racun sianida dengan tersangka Jessica Wongso 4 Januari 2016 dan bom bunuh diri di Sarina, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Saat itu Sambo masih menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dengan pangkat Sambo saat itu yang masih AKBP, dia bersama Direskrimum Kombes Krisnamurti kerap mendapat sorotan media. Dalam perjalanannya, Sambo mampu melampaui mantan atasannya tersebut yang masih berpangkat bintang 1 hingga sekarang. Kemudian pada pertengahan tahun 2016, Sambo pindah posisi dengan mendapat promosi pangkat Komisaris Besar di Mabes Polri. Saat itu, Presiden Jokowi sudah melantik Tito Karnavian menjadi Kapolri. Tito pun menyandang pangkat Jenderal Penuh atau Bintang 4. Di Mabes Polri, Sambo pertama kali menjabat Kepala Subdirektorat 4 di Tipidum Barreskrim Polri hanya beberapa bulan. Ia dimutasi ke posisi baru sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Setelah 2 tahun, Tito menunjuk Sambo sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan atau yang biasa disingkat Kosprimim Polri. Ferdy Sambo pun menjadi pimpinan ajudan dan staf yang terus mengawal pergerakan Tito selaku Kapolri. Berlanjut pada 21 Oktober 2019,
Ketika Presiden Joko Widodo memanggil Tito Karnavian ke istana untuk menjadi menteri, Sambo terlihat ikut mendampingi bersama Kadif Humas Polri Irjen M. Iqbal. Saat itu Sambo memang sering terlihat dimanapun Tito berada, dan ketika akhirnya Tito masuk kabinet, keduanya kemudian berpisah. Namun sepertinya Tito sudah menempatkan orang kepercayaannya itu untuk naik bintang. Tito juga sukses menitipkan Sambo kepada penerusnya. Hal ini terbukti usai Tito menyerahkan jabatan Kapolri kepada Idam Aziz. Dalam mutasi beberapa hari berikutnya, Kardi Sambo langsung digeser menjadi Dirtipidum Barreskrim Polri dan mendapat pangkat Brigjen alias Bintang 1. Setahun berselang, Sambo kembali mendapat promosi menjadi Kadif Propam Polri dengan pangkat Bintang 2 atau Irjen. Idam Azizlah orang yang saat itu memberikan kenaikan pangkat Bintang 1 ke Bintang 2 dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Sekaligus membuat Sambo menjadi lulusan Akpol 1994 yang karirnya paling melejit di angkatannya, serta menjadi Jenderal Bintang 2 termuda dimiliki Polri. Terkait sosok backingan Ferdi Sambo ini, banyak media yang memberitakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan juga turun tangan untuk mengungkap siapa sosok tersebut. Berita ini bersumber dari adanya cuplikan video yang diunggah di YouTube terkait pernyataan Luhut seperti berikut ini. Minta tadi pada Kabareskrim, Pak Jenderal Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti. Dan faktanya, pernyataan Luhut Panjaitan dalam video yang beredar tersebut tak ada hubungannya dengan kasus Ferdi Sambo. Ucapan Menko Luhut dalam video tersebut ditujukan untuk penanganan kasus COVID-19 dalam kapasitasnya sebagai koordinator PPKM darurat, bukan terkait dengan proses penyidikan kasus Ferdi Sambo. Pernyataan Menko Luhut di video yang beredar merupakan potongan dari konferensi pers yang ditayangkan beberapa stasiun televisi 3 Juli 2021. Jadi harga-harga harus dibikin yang wajar. Jadi jangan sampai tidak wajar dan harus setia pada permen yang sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan, dan itu acuan. Dan saya minta tadi pada Kabareskrim, Pak Jenderal Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu kita dalam keadaan darurat seperti ini. Juga tadi dari dari kejaksaan kita harus tindak tegas orang-orang yang bermain-main dengan angka ini. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti Mas Agus. Dalam konteks saat itu, Pak Menko yang sedang menangani PPKM darurat meminta Komjen Agus untuk menindak tegas pihak-pihak yang menaikkan harga obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan pasien COVID. Sehingga framing video yang sekarang beredar itu tak benar, Bedikers.